Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hadapan saya ada Honda Vario 125 tipe ISS Special Edition. Nah, ini kali ini saya mau membahas tentang motor Honda Vario 125. Hal-hal yang harus dihindari pecinta motor Honda tipe Matic, yaitu Vario 125 yang smart keyless, pakai remote. Nah, biar Anda paham yang perlu Anda hindari. Oke, yang baru menyimak, saya doakan semoga videonya mencerahkan untuk Anda. Jadi disimak dari awal sampai akhir ya, biar Anda paham. Jadi kemarin ada yang nanya, ini rangkanya pakai rangka apa Bang? Saya pengguna motor Honda Vario, kok ada keluhannya begini-begini. Nah, ini nanti biar Anda tahu. Intinya begini ya, kalau ada keluhan setiap Anda membeli motor tipe apa saja, motor Honda yang tipe apa saja, kalau ada keluhan langsung dibawa ke bengkel Ahas. Soalnya itu kan masih ada garansinya, juga ada gratis servisnya. Jadi Anda jangan khawatir. Untuk masalah, lebih baik keluhannya disampaikan ke bengkelnya, jadi yang lebih tahu. Tadi jawabannya ini pakai rangka underbone, bukan rangka ESAP. Kemarin saya sudah mengupload ya, jadi sudah saya bahas dari awal sampai akhir, itu sudah saya terangkan. Untuk garansi rangka itu 5 tahun, garansi mesin 3 tahun, garansi kelistrikan 1 tahun. Kemarin sudah setiap saya upload itu saya pasti menyampaikan garansinya, jadi biar Anda paham. Makanya kalau yang baru nonton, kalau tidak menyimak sampai dari awal sampai akhir, jadi tidak tahu, berkomentar di kolom komentar nanya, jadi maaf kalau saya tidak balas karena kesibukan aktivitas sehari-hari. Kalau saya sempat bisa membalasnya. Oke, kita lanjut Pak, untuk hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Vario 125 tipe smart keyless. Jadi yang pertama yaitu sebelum Anda beraktivitas, lebih baik ini motornya dipanasi dulu. Caranya begini ya, mengaktifkan yang pakai remote, kenoknya didorong. Kalau sudah bunyi tit berarti sudah aktif. Nah, ini tinggal diputar ke kiri lalu ke atas. Nah, ini sudah aktif. Cara mengaktifkan starternya, tinggal tuas rem sebelah kanan ini ditarik ke belakang, atau tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang. Nah, ini tinggal di starter. Nah, ini seperti ini. Hal yang pertama, sebelum Anda beraktivitas, baik dipanasin dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini biar mesin bekerja, aki bekerja, jadi aki baterai mengisi. Kalau rutin setiap hari seperti ini, insya Allah motornya awet, jadi kuat tahan lama sampai beberapa tahun kalau ngikutin servis berkala, juga pemakaiannya. Terus hal yang harus dihindari,
yaitu ketika ini pakai remote ya. Ini ada remote-nya ya. Ini saya jelaskan hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Vario 125 tipe Smart Keyless menggunakan remote. Caranya gini, ini ada remote 2 pasang, juga kunci manual untuk membuka bagasi jok. Yang harus dihindari adalah Anda harus ini semuanya remote, kan ada 2 juga ada barcode. Ini jangan dibawa semua, gunakanlah satu saja, yang satu buat cadangan ya, yang satu ditaruh di rumah. Juga barcode-nya ini disimpan di rumah, jangan dibawa atau dibuat bandol seperti ini ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kenapa kok harus dihindari? Soalnya kalau dibawa semua nanti kan nggak tahu, ini dua-duanya bisa, kadang si pengguna motor Vario itu lalai atau lupa naruh remote-nya, jadi yang dipakai satu, yang satunya lagi buat cadangan, terus barcode ini disimpan. Fungsinya itu untuk ketika remote dua-duanya hilang, Anda masih menyimpan barcode di rumah, jadi bisa untuk dibelikan yang baru remote-nya. Nah, ini ada nomor kode-kode barcode, bisa dimasukkan di remote ini. Fungsinya seperti itu. Nah, terus ini ada kunci manual untuk membuka bagasi jok. Fungsinya itu ketika Anda remote-nya hilang atau kesiksa, Anda memegang kunci manual, ada barang-barang penting di dalam bagasi jok, bisa dibuka pakai kunci ini. Nah, ini fungsinya. Kita lanjut ya. Ini hindari cara pengecasan handphone pada motor Honda Vario 125. Di sini kan di konsol sebelah kiri itu ada tempat power charger di sini ya. Jadi hindari cara mengecas HP. Ini saya contohkan ya, biar Anda paham. Ini kabel USB-nya dicolokin ya di sini. Terus ini contoh. Ini contoh, ini handphone ya. Ini saya colokin ya. Nah, ini sudah dicolokin. Biasanya si pengendara itu cara mengecasnya begini. Nah, ini sudah aktif. Ini on ya, tapi mesinnya belum saya nyalakan. Ini bisa mengisi, tapi lama kelamaan itu baterai aki itu bisa tekor. Jadi jangan mengecas seperti ini. Caranya motor di starter dihidupkan mesinnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, mesinnya hidup. Nah, ini mengisi apa, mesinnya hidup. Jadi fungsinya baterai aki mengisi, baterai handphone juga mengisi. Cara mengecas yang baik dan benar seperti ini. Jangan mengecas cuman di on kan seperti ini. Dan kita lanjut ya, untuk hal-hal yang harus dihindari selanjutnya itu biasanya si pengendara itu lupa mematikan kenoknya. Nah, ini posisi contoh, saya kasih contoh ya. Ini posisi mesin hidup. Jadi si pengendara itu berjalan lalu berhenti di standar samping. Nah, itu otomatis kan mesin mati. Biasanya lupa mematikan kenoknya seperti ini. Kalau kenoknya tidak di off kan, itu akan menguras baterai aki. Di speedometer nyala, lampu depan belakang juga nyala. Nah, ini nantinya menguras baterai aki, jadi akinya cepat tekor kalau didiamkan selama setengah jam atau 1 jam. Nah, ini jangan
seperti ini ya, jangan jangan harus dihindari. Jadi ketika Anda menstandar samping, kenoknya harus dimatikan seperti ini. Nah, biasanya si pengendara itu lupa mematikan kenoknya. Ini biar Anda paham. Terus kita lanjut, hindari juga menaruh remote di dalam konsol sebelah kiri ya, meskipun ini ada tutupnya, cuman tutupnya ini tidak ada kuncinya, jadi bisa dibuka seperti ini. Biasanya si pengendara itu lupa membawa remote, biasanya remote-nya ditaruh di sini lalu terparkir di tempat umum atau di depan rumah. Nah ini kalau remote dekat sama motor bisa dinyalakan. Nah seperti ini. Jadi dihindari penggunaan menaruh remote di dalam konsol sebelah kiri sini. Soalnya sudah disediakan sama dari pihak pabrikan Honda, sudah kasih contoh seperti cover remote. Nah ini juga ada bandul kunci, bandul ini seperti ini. Jadi untuk ditaruh di celana atau di tas, ini fungsinya seperti ini. Jadi harus dihindari ya. Kalau Anda lalai nanti akibatnya akan fatal. Kita lanjut untuk hal-hal yang wajib dihindari pengguna motor Honda Vario 125 tipe ISS ataupun tipe Special Edition. Ini ada remote 2. Jadi yang wajib Anda hindari ketika Anda menyalakan alarm anti maling ketika di parkiran ataupun di rumah, itu lebih baik jangan keseringan memakai alarm anti maling. Kenapa? Soalnya alarm anti maling itu menyambung di baterai aki, sensornya menyambung di baterai aki. Jadi kita praktekkan ya, kita nyalakan. Nah ini selama alarm ini nyala, otomatis kan kalau sehari atau katakanlah sehari masih nyala, itu kan menguras baterai. Ini berkedip-kedip seperti ini, jadi menguras baterai aki. Jangan terlalu keseringan. Hindari penggunaan alarm seperti ini ya. Jadi lebih baik dimatikan ketika menggunakan alarm anti maling. Lebih baik dimatikan. Terus kita lanjut. Selanjutnya hal-hal yang harus dihindari ya. Pengguna motor Honda Vario 125 yang tipe Smart Keyless, Vario 125 ISS ataupun Vario 125 Special Edition. Jadi ketika motor Anda terparkir di rumah atau sudah tidak digunakan lagi, ini lebih baik remote-nya dimatikan. Ini kan masih nyala, dimatikan ya, dinonaktifkan. Caranya tinggal ditekan sampai nyala berwarna merah. Nah, ini sudah otomatis mati ya, jadi tidak ada fungsi sensornya nyambung ke aki, sudah nonaktif. Jadi hal-hal yang harus dihindari seperti itu. Terus kita lanjut yang terakhir. Jadi servislah motor Vario Anda sesuai pemakaian. Jadi pemakaian kalau motor sering dipakai
buat harian, paling tidak harus diservis. Nah, servisnya ngikuti aturannya dari bengkel Ahas. Jadi kalau tiap hari motor varionya jalan, jadi harus diservis dan ganti oli. Nah, ini. Kalau sering jalan, kalau jarang dipakai, setidaknya dicek kondisi motornya. Jadi biar ketika Anda ingin beraktivitas menggunakan motor itu tidak bingung ya, jadi tidak bingung dan bisa langsung dinyalakan seperti ini. Nah, itu penjelasannya, hal-hal yang harus dihindari pengguna motor Honda Vario 125 tipe ISS ataupun Special Edition. Semoga videonya dari awal sampai akhir mencerahkan untuk Anda dan bermanfaat. Jika Anda ingin menambahkan keterangan yang lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.